Bestialitas itu adalah percabulan atau hubungan seks dengan binatang. Ya. Saudara yang terkasih, itu ada tuh loh. Ada orang tidak menikah tapi dia piara binatang, anjing, kucing, itu sebagai istri atau suaminya. Ada tuh, bestialitas. Dan itu Alkitab bicara. Mari lihat Imamat 18 ayat 23, tampilkan. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Jadi saudara lihat ya, hukum Taurat ini luar biasa, atau firman Tuhan itu luar biasa. Apa yang dia tidak omong? Ya, hubungan seks model apa yang dia tidak omong? Semua dia omong habis. Alkitab bicara semua. Hubungan dengan yang belum menikah, hubungan yang saudara sudah nikah tapi selingkuh, hubungan saudara apalagi sesama jenis, ada semua. Hubungan dengan perempuan-perempuan pelacur atau laki-laki pelacur, ada. Ya sudah, hubungan dengan binatang juga ada. Alkitab bicara semua. Maka anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, kita sungguh-sungguh mengerti firman, tidak ada orang model-model begini. Ya, tidak ada orang-orang yang gila-gila seperti itu, tidak ada. Hanya karena saya ulang, mereka tidak belajar Alkitab dengan baik. Mereka pergi gereja, tapi mereka tidak sungguh-sungguh melihat hukum Taurat, firman Allah sebagai cermin bagi mereka. Makanya mereka masuk dalam itu dosa-dosa. Tapi orang kalau betul-betul hidup di dalam kebenaran, tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Sebelum menikah dia rasa aman. Tidak mungkin, saudaraku, dalam percabulan. Karena dia dengar firman. Nah, ini dosa-dosa, ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Beri hidup kami kepada Tuhan. Ada di dalam rumahmu, ada di dalam baitmu yang kudus. Dan kami semua kembali beri hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Bicaralah Tuhan, bukakan, singkapkan rahasia firman. Sehingga kebenaran-kebenaran ilahi itu dapat memberkati kami semua, menguatkan kami, bahkan mengajar kami, mendidik kami hari lepas hari semakin lebih lagi mengenal Kristus dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu, hikmat-Mu dicurahkan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami semua yang rindu firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan eksposisi dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan hari ini kita sudah masuk di part yang ke-8 atau bagian yang ke-8 dari eksposisi kita, dari ayat 8 itu sampai dengan ayat yang ke-10. Baik, tema yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah waspada terhadap percabulan, ya. Ini tema yang menjadi sorotan khotbah pada malam hari ini. Mari kita lihat dulu teks yang menjadi ayat pembuka kita atau ayat yang sedang kita eksposisi, yaitu dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10. Kita sudah sampai di ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, ya, ini adalah bagian yang kita soroti pada malam hari ini. Bagi orang cabul dan pemburit. Jadi hukum Taurat itu sekali lagi berguna jika kita menerapkannya dengan benar. Untuk apakah kalau kita mau menerapkan hukum Taurat itu dengan benar, saudaraku, maka ayat 9 ayat yang ke-10 menjelaskan itu kepada kita. Ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 menjelaskan itu kepada kita. Dan salah satunya malam hari ini, yaitu hukum Taurat itu berfungsi bagi orang-orang cabul dan pemburit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperhatikan secara khusus dua kata ini, ya, cabul dan pemburit. Nah, saya mau ajak kita untuk memperhatikan dulu definisi dari kata cabul atau pemburit itu di dalam teks yang tadi kita sudah baca. Kata cabul itu dari kata pornois, ya, artinya melacurkan diri atau tindakan amoralitas seksual. Itu namanya pornois, ya, saudara. Lalu kemudian yang kedua, kata pemburit itu dipakai kata arsemokoid.
arsenokoitais, ya, arsenokoitais, yang artinya adalah berasal dari dua suku kata. Arsen itu arti laki-laki dalam bahasa Yunani, koite itu artinya tempat tidur. Jadi saudara, maksudnya apa itu arsenokoitais itu? Artinya itu persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau homoseksual. Bahasa Indonesianya pemburit. Jadi itulah definisi dari kata cabul dan pemburit. Nah saudara, jadi Alkitab itu bicara terang-terangan dua hal ini. Soal percabulan atau soal tindakan amoralitas seks, melacurkan diri, dan juga tindakan-tindakan homoseksual. Itu Alkitab sudah bicara lampau sekali atau sudah sangat lama. Karena itu kalau orang berpikir hari-hari ini bahwa Alkitab tidak bicara soal homoseks, sehingga muncul gay, muncul pernikahan sesama jenis yang terjadi di Eropa sana, itu sebenarnya mereka tidak memperhatikan Alkitab secara baik. Tapi kita bersyukur karena ketika Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, salah satu yang dia tidak kehendaki adalah soal homoseksual. Dia berkata bahwa homoseksual atau pernikahan sesama jenis tidak boleh lagi terjadi di Amerika. Kita bersyukur ya Tuhan pakai Donald Trump dalam hal ini menyatakan kebenaran, saudaraku. Jadi Alkitab sudah bicara soal dua hal ini, cabul, pemburit atau homoseks, dan tindakan percabulan itu atau tindakan amoralitas. Kenapa Alkitab bicara soal ini menjadi penting? Karena saudara yang terkasih, kalau orang hidup di dalam dua masalah ini, atau orang melakukan yang namanya percabulan dan pemburit, itu pasti masuk neraka. Ya, itu tidak ada hukuman main-main, itu pasti neraka, saudara. Jadi tidak ada banci di sorga, so pasti banci di neraka. Ya, tidak ada saudaraku homoseks di sorga, itu pasti neraka. Orang cabul tidak bisa masuk sorga, atau para pembuat amoralitas itu tidak akan pernah bisa ada di dalam kerajaan Allah. Perhatikan, saya bacakan di 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, ya, tadi pornia itu, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit atau homoseks, ya, itu tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, pada malam hari ini saudara, saya akan membahas dua bagian ini secara mendetail. Kita mesti kenal ya, jenis-jenis dosa cabul itu apa saja. Nah, itu kita mesti tahu. Lalu jenis-jenis dosa pemburit itu apa saja. Dua hal ini yang kita mau soroti. Yang pertama, saudara, yang termasuk adalah dosa cabul dan pemburit itu adalah zina atau perzinahan. Apa itu perzinahan? Perzinahan itu adalah hubungan seks dengan suami atau istri orang lain. Dengan kata lain begini, ya. Ini khusus ini. Jadi kita mesti bedakan ya antara perzinahan dengan percabulan. Jadi kalau bicara soal perzinahan, itu orang sudah menikah, tetapi ada satu yang berkhianat. Ya, bahasa kerennya sekarang, saudara, ada yang mungkin selingkuh, nah, itu namanya perzinahan. Ya, atau ada yang kemudian bercerai, lalu kemudian saudara punya pasangan baru, itu namanya persinahan. Sebelum saudaraku salah satu di antara mereka meninggal, maka itu disebut dengan persinahan. Jadi hubungan seks di antara suami atau istri orang lain, itu namanya persinahan. Nah, mari kita lihat dulu Ibrani 13 ayat 4 tentang teks ini. Saudara, Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu, saya sudah kutip, tinggal klik aja ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya saudara. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dikatakan, ya saudara, dan pezina. Nah itu. Jadi rupanya pezina itu adalah orang-orang yang tidak menghormati perkawinan. Atau orang-orang yang sudah menikah tapi tidak puas dengan pasangan, lalu cari perempuan lain atau laki-laki lain, itu namanya perzinahan, saudara. Dikatakan dalam teks itu akan dihakimi Allah. Ya.
Nah, setiap hari kita semua ini diingatkan oleh firman Tuhan, saudara. Itulah fungsi daripada Alkitab atau fungsi dari hukum Taurat. Saudara yang terkasih, salah satunya ingatkan kita semua yang sudah berumah tangga supaya mesti jaga baik-baik kotong rumah tangga. Jaga-jaga baik-baik kotong perkawinan, ya. Istri dan suami tidak boleh berkhianat. Suami dan istri tidak boleh, saudaraku, mencemari tempat tidur. Itu kata firman Allah. Sebab waktu kita mencemari tempat tidur, maka kita masuk di dalam dosa yang namanya dosa perzinahan. Nah, kalau masuk dosa perzinahan, itu berarti kita sudah melakukan tindakan amoralitas seks. Nah, kalau sudah melakukan amoralitas seks, maka saudara, hukumannya tadi jelas. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 bilang meneraka. Mau siapa sah? Ya, tidak terkecuali. Mau dia rohaniawan kah? Mau dia jemaat biasa kah? Mau dia lama Kristen kah? Kalau mulai masuk ke dalam persinahan, dalam arti tidak menghormati perkawinan, maka itu adalah dosa yang sangat tidak diindahkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, dosa cabul dan pemburit itu yang tadi kita sebut dengan homoseks. Homoseks itu adalah hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuannya disebut lesbian, ya. Lesbian itu hubungan perempuan dengan perempuan, itu sama, ya saudara. Nah, lihat ayat ini. Ini juga ditentang oleh Alkitab. Imamat pasal 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara atau seperti orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi rupanya ada laki-laki dalam tanda kutip, saudaraku, tidur dengan laki-laki dalam hal seperti hubungan intim. Itu adalah yang disebut dalam bahasa keren sekarang homoseks. Ya, memang tidak ada ayat eksplisit tentang perempuan di dalam Alkitab, tetapi tentu konotasi baliknya atau kontrasnya adalah perempuan, saudara. Jadi kalau ada kalimat ini eksplisit untuk laki-laki, itu tidak berarti perempuan lolos. Artinya lesbian itu lolos, saudara. Tidak. Yang namanya hubungan sesama jenis atau hubungan bersetubuh, hubungan badan yang bukan dengan lain jenis. Dalam hal ini, saudaraku, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, itu adalah suatu kekejian bagi Allah. Itu dosa cabul, saudara. Atau dosa pemburit, itu sama jenisnya. Lalu yang ketiga, apa itu dosa cabul dan pemburit? Incest. Incest itu apa? Hubungan seks dengan keluarga atau saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu tidak boleh tuh. Ya, contoh. Anak, ya minta maaf ya, berhubungan dengan papa. Atau papa berhubungan dengan anak. Atau anak dan mama. Itu tidak boleh. Dan hari-hari ini ada tuh. Atau saudara kandung dan saudara kandung. Itu tidak boleh tuh. Ya. Itu Alkitab tidak mengiyakan hubungan seks sedarah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat, saya kutip beberapa ayat ini. Imamat pasal 18, mulai ayat 6 sampai 10, lalu kemudian ayat 11 14. Sorry kalau kelihatan mungkin kecil di sana. Coba tampilkan saja di AC Worship supaya lebih besar. Imamat 18 ayat 6 lebih dulu. Ya, saya bacakan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya, dikatakan ya. Lalu yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Ya, ayat 7. Imamat 18 bukan 6. Ya, janganlah, mana lagi? Saya juga huruf kecil susah bisa baca nih. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu dan dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Ayat 8. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Ayat 9, saudara. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Aurat itu minta maaf ya, alat kelamin maksudnya. Ayat 10. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki
atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Ayat 11, saudaraku. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Tidak boleh. Ayat 12, saudara. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu. Saudara perempuan ayahmu, itu juga tidak boleh. Jadi saudara, ini artinya apa ya? Dengan tante, tidak boleh. Ya, kalau laki-laki berarti dengan om, tidak boleh. Saudara yang terkasih, laki-laki dengan tante. Kalau perempuan dengan omnya, tidak boleh. Jadi tidak boleh om kawin dengan keponakan atau keponakan kawin dengan om. Itu Alkitab larang. Itu namanya, saudaraku, perkawinan sejenis, perkawinan sedara, atau incest. Ya. Kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Ayat 13. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu. Ya, itu juga tidak boleh. Jadi anak dengan mama kici atau ya saudaraku bapak kici itu juga tidak boleh, atau bapak besar dengan anak, atau bapak kecil dengan anak, tidak boleh, saudara. Mama kecil dengan anak, mama besar dengan anak, itu tidak boleh. Karena ia kerabat ibumu. 14. Saudara, janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Jadi perkawinan incest atau perkawinan sedara itu tidak diperbolehkan di dalam Alkitab. Lalu orang tanya saya, Pak Pendeta, kalau istri rumah karena mana? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, istri rumah itu berarti sepupu. Kalau sepupu di dalam Alkitab tidak ada larangan eksplisit. Bahkan kita temukan di dalam Alkitab itu ada kasus di mana pernikahan sepupu terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Abraham dengan Sarah itu sepupu. Ya, mereka menikah. Ishak dengan Ribka itu sepupu. Ya, jadi kalau istri rumah secara Alkitabiah itu masih bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi mengingat, ya, saudara, pernikahan sedara ini rupanya ketika Alkitab melarang itu penting sekali, karena secara medis atau secara biologis itu mempengaruhi ya genetik. Ya, genetik itu artinya apa ya? Sel keturunan itu, saudara. Dan perkawinan sedara itu kebanyakan menimbulkan kelainan genetik. Ya. Akhirnya anak bisa cacat. Itu karena saudaraku perkawinan sedara. Makanya sebaiknya, ya, saran, kalau kita melihat dari sisi medis, sebaiknya budaya-budaya seperti istri rumah itu tidak boleh lagi, saudara. Ya. Meskipun saya ulang lagi, Alkitab tidak bicara soal larangan itu secara nyata. Kalau yang secara nyata ini ayat-ayat ini, Imamat 18 ayat 6 sampai 14 itu jelas. Saudara kandung tidak boleh, lalu kemudian papa pun saudara atau mama pun saudara itu tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak kawin dengan papa pun saudara dan mama pun saudara itu tidak boleh. Alkitab melarang dengan tegas. Nah, itu adalah perkawinan sedara, dan kalau orang melakukan itu maka dia terperangkap ke dalam dosa percabulan. Ya, itu dosa percabulan. Anak-anak Tuhan. Ya. Jadi jangan pikir beta kawin dengan saudara supaya harta benda jangan lari. Nah, itu tidak bisa ya saudara. Itu sekarang Alkitab tidak mengizinkan hal itu. Ya. Yang berikut, jenis dosa cabul. Namanya adalah fornikasi. Kembali ke PowerPoint kita. Fornikasi itu hubungan seks sebelum menikah. Ya. Jadi sebelum kawin atau sebelum menikah, sebelum jadi suami istri, orang kumpul bareng, orang tidur sama-sama, atau sudah punya anak, itu namanya fornikasi atau hubungan seks sebelum menikah, saudara. Itu tidak diperbolehkan oleh Alkitab. Alasan apapun, ya. Bapak, tapi karena ini adat belum selesai, jadi tidak apa-apa. Tidak bisa. Pokoknya itu namanya percabulan. Ya. Itu namanya hubungan seks sebelum nikah atau fornikasi. Ayatnya, mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, ya. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan
mempunyai suaminya sendiri. Tidak boleh tidak punya suami. Ya saudara, dalam arti kalau sudah ayat berikutnya, mari kita lihat. Surasa gairah, surasa birahi, surasa mau kawin, maka jangan tunda-tunda. Ayat 9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Dalam arti apa? Menikah maksudnya. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, itu. Jadi semua saya ingatkan ini anak-anak semua yang ada di sini masih muda-muda, ingat baik-baik. Jadi kalau belum pernikahan di gereja, mau su pacaran 7 tahun kah, 10 tahun kah, mau adat su beres kah, mau papa mama su kenal kah, pokoknya belum pemberkatan di gereja, maka tidak boleh saling berhubungan seks. Itu jelas. Ya. Kalau lakukan itu berarti sudah lakukan percabulan. Maka nikah saudara bukan nikah kudus. Itu bukan nikah kudus. Makanya kalau ada orang bilang nikah kudus tapi ada hamil, nikah kudus tapi anak surengke berapa 3 ampa baru ya saudaraku nikah, itu bukan nikah kudus. Saudara, itu pernikahan saja boleh kita sebut pernikahan Kristen, tidak boleh pakai tambah kudus. Karena kudus itu berarti belum bersetubuh. Kudus itu berarti belum saling berhubungan satu dengan yang lain. Itu namanya pernikahan kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat itu. Ya. So anak 2-3 mas pakai seloyor tutup muka leh. Ya, saudara, itu tanda apa? Itu tidak jelas itu. Ya, orang tutup muka itu sebenarnya simbol. Ya, simbol apa? Oh, simbol bahwa dia belum pernah disentuh. Simbol bahwa dia memang belum pernah melakukan hubungan seksual. Itu simbolnya. Jadi kalau saya pernah lakukan hubungan seksual, tak usah pakai kerudung leh, buka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan di gereja tertentu, ya, kalau kita di GSJA tidak. Tapi di gereja tertentu orang yang sudah melakukan hubungan seks itu tidak boleh diberkati di gereja. Dan tidak mau. Dompung organisasi gereja tidak mau. Kenapa? Karena memang selanggar firman. Nah. Jadi itu di rumah baru pendeta pemberkatan di rumah saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi di kita punya gereja kita masih boleh pernikahan di gereja. Hanya kita mesti bedakan mana pernikahan kudus dan mana pernikahan Kristiani. Ya, makanya saya kalau nikah selalu menikahkan orang selalu saya tanya jelas. Ya. Jadi itu bukan pernikahan kudus kalau mereka sudah pernah melakukan hubungan seks. Dan di gereja kita bedakan waktu kita melakukan peneguhan, ya, atau pemberkatan. Maka pendeta tidak menumpangkan tangan di atas kepala mereka. Boleh angkat tangan, tapi tidak boleh menumpangkan tangan. Sebagai tanda apa? Maksudnya supaya kita beri contoh ciri bahwa memang kekristenan atau ajaran kitab suci menentang yang namanya hubungan sebelum berumah tangga. Atau bahasa kerennya yang tadi kita lihat adalah fornikasi, hubungan seks sebelum menikah. Itu Alkitab tidak mengizinkan. Karena itu jaga kekudusan baik-baik. Anak-anak Tuhan, baik laki-laki, baik perempuan, jaga baik-baik. Saudara, entah dia sudah datang kasih kenal diri di bapak mama atau dia masuk rumah jusonde boleh sebelum ada pemberkatan di gereja. Itu pernikahan Kristiani. Saya berharap ini menjadi penting buat kita semua. Ya, baik orang tua juga mesti mengerti. Yang terakhir, bicara soal percabulan, saudaraku, yang terakhir adalah jenisnya adalah pelacuran. Nah, itu adalah dosa percabulan. Pelacuran itu apa? Pelacuran itu yang jual diri. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jual diri. Sekarang jual diri itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa jual diri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau di kota-kota besar di Jakarta sana banyak laki-laki jual diri. Ya, bukan hanya perempuan saja yang bisa jual diri, laki-laki juga jual. Karena itu ada istilah brondong. Nah, brondong itu saudara laki-laki yang masih bujang tapi tante-tante ya yang suka cari-cari kesenangan, itu mereka cari. Itu namanya pelacuran. Saudara. Saya tunjukkan beberapa ayat tentang pelacuran. Imamat 19 ayat 29. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal. Nah, perempuan sundal itu berarti perempuan yang tadi pelacur. Jadi ini memang depung mama atau depung bapak yang mau depung anak jadi pelacur. Supaya negeri itu jangan melakukan persundalan. Sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan
mesum. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Atau kau ambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan atau pelacuran? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau pelacur menjadi satu dengan pelacur itu? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu. Karena itu saudara, saya ulang lagi, orang Kristen dilarang untuk hidup melakukan yang namanya percabulan. Ya, Ulangan 23 ayat 17-18. Di antara anak-anak perempuan Israel jangan ada pelacur bakti. Pelacur bakti itu artinya orang yang pekerjaannya memang melacurkan diri. Dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Saudara yang terkasih, janganlah kau bawa upah sundal atau uang pemburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu, ya, untuk menepati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi bukan hanya depung diri saja yang najis, depung orang, depung uang yang dia dapat semua najis, saudaraku. Jadi kalau ada orang buka usaha prostitusi, lalu dia bilang begini, saya Kristen jadi saya kirim perpuluhan pergi gereja. Saudara, itu perpuluhan angka buang. Tidak pakai. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau dia wanita cabul, lalu kemudian dia dapat uang dari para laki-laki, tapi dia karena Kristen dia bilang, saya mau kasih saya perpuluhan dulu. Ya. Perpuluhan dari jual diri. Ya, saudara, itu itu perpuluhannya angka buang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi ingatlah, itu jenis-jenis dosa percabulan. Oh, ada masih satu, saudaraku. Jenis dosa cabul, bestialitas. Bestialitas, ya. Bestialitas itu adalah percabulan atau hubungan seks dengan binatang. Ya. Saudara yang terkasih, itu ada itu loh. Ada orang tidak menikah tapi dia piara binatang, anjing, kucing, itu sebagai istri atau suaminya. Ada tuh. Bestialitas. Dan itu Alkitab bicara. Mari lihat Imamat 18 ayat 23. Tampilkan. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Jadi saudara lihat ya, hukum Taurat ini luar biasa, atau firman Tuhan itu luar biasa. Apa yang dia tidak omong? Ya, hubungan seks model apa yang dia tidak omong? Semua disuruh omong habis. Alkitab bicara semua. Hubungan dengan yang belum menikah, hubungan yang saudara sudah nikah tapi selingkuh, hubungan saudara apalagi sesama jenis, ada semua. Hubungan dengan perempuan-perempuan pelacur atau laki-laki pelacur, ada. Ya sudah, hubungan dengan binatang juga ada. Alkitab bicara semua. Maka anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, kita sungguh-sungguh mengerti firman, tidak ada orang model-model begini. Ya, tidak ada orang-orang yang gila-gila seperti itu, tidak ada. Hanya karena saya ulang, mereka tidak belajar Alkitab dengan baik. Mereka pergi gereja tapi mereka tidak sungguh-sungguh melihat hukum Taurat, firman Allah sebagai cermin bagi mereka. Makanya mereka masuk dalam itu dosa-dosa. Tapi orang kalau betul-betul hidup di dalam kebenaran, tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin sebelum menikah dia rasa aman. Tidak mungkin, saudaraku, dalam percabulan. Karena dia dengar firman. Nah, ini dosa-dosa ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya. Next, pikiran cabul juga. Ini jenis yang terakhir. Next, lanjut saja. Ya. Saudara yang terkasih. Jadi kan semua muncul dari pikiran dulu. Ya. Tidak mungkin orang melakukan itu percabulan kalau dia pikiran bersih. Ya. Tidak mungkin dia bisa bersetubuh dengan binatang kalau dia pikiran normal. Itu pikiran hancur itu pasti. Ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan saja penyebab ini dosa bisa terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cepat saja. Penyebab dosa ini bisa terjadi karena orang menolak kebenaran. Itu satu. Kalau dia tidak tolak kebenaran, saya tadi bilang, itu tidak mungkin ya saudara. Karena dia menolak kebenaran. Karena saya ulang, ini Alkitab omong terang-terangan. Kecuali Alkitab tidak pernah omong saudara. Baru kamu lakukan itu, ya itu masih masuk akal lah. Logika kita itu masih bisa bermain di situ. Tapi ini persoalannya tidak ada di dalam Alkitab. Seperti tadi saya bilang, kan Alkitab tidak bicara soal pernikahan istri rumah atau dengan sepupu. Ya kalau kita lakukan itu, kita masih bisa berargumentasi. Kok Alkitab tidak ngomong?
Tapi hanya persoalan tadi saya bilang soal biologis, genetik, atau bicara soal medis. Itu yang kita masih bisa kali bagi. Tapi yang lainnya itu jelas Alkitab bicara secara gamblang. Tapi saya ulang, berapa banyak, bahkan saya ingin tekankan saudara, orang Kristen model-model begini terlalu banyak. Karena memang mereka tidak mau cinta firman. Saya berikan contoh ini kasus Sodom Gomora. Kalau kita lihat Kejadian 19, itu dosa semua yang tadi saya sebut itu ada di Sodom Gomora. Ya. Itu dosa semua itu ada di Sodom Gomora. Nah, kenapa itu terjadi? Karena saya ulang, mereka menolak kebenaran. Lihat Keluaran 19 ayat 6 dan ayat 7. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Ini Lot ini. Lot ngomong sama dia pun orang-orang yang datang mau perkosa ini dua orang tamunya Lot. Saudara, kan Lot dapat tamu dua orang, malaikat. Tapi begitu orang Sodom Gomora tahu bahwa Lot ada tamu, mereka datang serbu Lot punya rumah. Lalu mereka bilang, kasih keluar tuh dua tamumu itu. Kami mau bermain dengan mereka. Kami mau bersetubuh dengan mereka. Kami mau melakukan homoseks dengan mereka. Lalu saudaraku, Lot, dia bilang sama orang-orang yang mau datang, dia bilang, jangan buat jahat. Jangan buat jahat, saudaraku. Ini kan jelas kebenaran. Tapi saudaraku, apakah mereka lalu kemudian iya? Tidak. Ayat 8, mari lihat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ayat 9. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Udong sana mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pokoknya makan gigi dengan itu 2 orang itu. Ya. Lagi kata mereka, orang-orang ini datang ke sini sebagai orang-orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih. Dan pada kedua orang itu, lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Wih, ini kasar betul-betul. Saudara yang terkasih. Ya, jadi mereka tidak mau tahu kebenaran apa. Pokoknya mereka gila. Orang bilang ya dikuasai betul-betul hawa nafsu. Jadi firman datang justru sana akan dengar lagi. Nah, anak-anak Tuhan, sekarang kita semua yang dengar firman ingat baik-baik, ya. Jadikan firman itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya, kalau saudara jadikan firman penting, saudara tidak akan tolak firman, ya. Saudara tidak akan ikuti hawa nafsu, keinginan daging, saudara yang terkasih. Tapi kita akan ikuti firman. Penyebab yang kedua, kenapa orang melakukan percabulan atau dosa pemburit atau dosa-dosa yang tadi jenis-jenis cabul itu? Karena tidak malu hidup dalam dosa lagi. Itu tidak ada malu, saudara. Lihat Kejadian 19 ayat 13-14. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara lihat itu, ya. Mereka ini betul-betul ngeri, ya. Dosa itu bagi mereka sudah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada lagi orang malu terhadap dosa. Orang merasa dosa itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, saudaraku. Ya, mereka merasa aman-aman saja. Bahkan mayoritas mereka bikin dosa. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ dibilang dari kecil sampai besar, dari muda sampai tua. Jadi yang bikin dosa bukan 1-2 orang. Satu kota bikin dosa semua. Tadi kita baca di ayat 14, Tuhan sudah menyesal lihat orang-orang kota itu, saudaraku. Jadi bukan hanya kelompok-kelompok kecil saja. Tuhan lihat semua di dalam kota itu melakukan yang namanya dosa percabulan. Tidak ada malu lagi. Anak-anak Tuhan, ya kalau kita tidak malu lagi bikin dosa percabulan itu bahaya sekali. Ya, makanya saya ulang ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang saudara tidak menikah, tapi beranak tidak tahu berhenti. Ya, saudara, orang harusnya hamil pertama, isu malu dong. Itu kalau orang malu terhadap dosa. Kumpul bareng sebegini lama nih, saudara bertahun-tahun, tapi rasa diri aman saja.
Tuhan Yesus Jangan. Kenapa? Karena orang anggap dosa biasa. Dosa biasa. Dosa apa? Dosa cabul ini padahal. Dosa cabul. Tapi orang anggap biasa. Orang menikah dalam keadaan perut buncit. Orang tidak malu. Saudara yang terkasih dalam. Kenapa? Ya karena sudah familiar, biasa. Jangan. Hari ini saya tekankan ini firman buat kita semua. Ya, terutama anak-anakku yang masih marunai badan. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Saudara, jaga diri baik-baik. Mesti malu terhadap dosa ya. Jangan kebal terhadap dosa, mesti malu. Kalau lihat hal-hal percabulan ini mesti peka, rasa malu itu mesti ada. Ya. Sebab kalau kita sudah tidak ada rasa malu, maka kita anggap dosa biasa. Ya saudara, dosa biasa. Saya sudah ketemu beberapa orang yang tidak mau nikah tuh. Saya sudah omong, tolong, mari sudah cepat nikah. Tapi karena sudah tidak ada malu, alasan ini, alasan itu, alasan tetebengnya. Padahal apa susahnya? Lu tinggal pakai baju hitam putih, pakai dasi, ya, kebaya, lu datang di sini. Ya, sama dengan lu datang di gereja, hanya beda lu berlutut di sini, lalu kemudian ditumpang tangan oleh pendeta. Saudara, itu kalau saudara masih sadar bahwa itu dosa. Tapi kalau tidak sadar ya, nyantai aja. Tuhan tunggu kami kapan kaya, Tuhan tunggu kapan kami harta banyak dulu, soalnya belis besar. Pokoknya tete benge yang dikedepankan. Pernikahan, angka buang. Yang penting kau tunduk supaya kau sayang, kau sama-sama. Ini dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah di dalam neraka. Di gereja tapi di neraka. Nama Kristen tapi di neraka. Anak Tuhan. Ini firman penting buat kita semua. Makanya Paulus ketika bicara kepada Timotius, dia bilang, ingat, hukum Taurat itu berguna buat orang cabul dan pemuri. Kalau tidak, maka orang tidak sadar, orang tidak akan berubah. Kiranya Tuhan tolong kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Berdoalah supaya yang kumpul-kumpul kebo itu umur panjang sebelum Tuhan panggil dia. Tapi kalau Tuhan panggil sebelum lu nikah gereja, lu dan lu laki semua masuk neraka rame-rame. Saudara, ya. Tapi kalau dia masih umur panjang, kok Tuhan kasih sadar dia cepat, kok dia bertobat, nah datang sama Tuhan. Sebab pernikahan sesuatu yang penting di dalam kekristenan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari pemain musik maju ke depan. Kita mensyukuri firman Tuhan.